Baru-baru ini kita dikejutkan oleh negara yang luar biasa bernama Sri Lanka. Kita melihat bersama bahwasanya berita berseliweran tentang bagaimana Sri Lanka dinyatakan krisis. Para ahli mengatakan terjadinya krisis Sri Lanka terjadi karena utang. Ketika kita melihat media sosial, banyak sekali berita berseliweran tentang Presiden Sri Lanka yang mengundurkan diri. Presiden Sri Lanka mengundurkan diri pada tanggal 13 Juli 2022. Beliau mengundurkan diri setelah krisis ekonomi melanda dan memicu aksi protes di mana-mana. Masyarakat sampai menggeruduk kediamannya. Krisis yang terjadi di Sri Lanka sebenarnya telah dimulai sejak 2019. Krisis yang terjadi saat ini diawali dengan insiden pengeboman di Colombo dan kota-kota lain pada April 2019 yang menewaskan lebih 250 orang. Kejadian itu memberikan pukulan serius bagi industri pariwisata dan diperparah dengan hadirnya pandemi COVID-19. Arus mata uang asing susut tajam karena turis meninggalkan Sri Lanka dan pengiriman uang dari 1,5 juta pekerja Sri Lanka yang tinggal di luar negeri anjlok. Sri Lanka juga mendapat pukulan inflasi yang tinggi dari krisis rantai pasokan global. Masalahnya tak terhenti di situ saja. Meroketnya harga komoditas setelah invasi Rusia ke Ukraina juga memperparah keadaan. Hal itu memicu kenaikan biaya impor, penurunan cadangan devisa, kekurangan pasokan, dan inflasi yang tinggi. Beberapa ahli menuding krisis yang terjadi di Sri Lanka juga karena terjadinya utang. Utang menjerat negara-negara berkembang dengan pinjaman besar-besaran. Utang Sri Lanka terhadap sebuah negara menyumbang sekitar 10% dari total pinjaman luar negeri. Angka tersebut hampir sama dengan utang ke negara Jepang. Namun para ahli mengatakan angka itu hanya mencangkup pinjaman dari pemerintah Cina dan tidak termasuk utang perusahaan milik Cina. Memang benar bahwa suku bunga pinjaman tersebut tinggi dan proyek seringkali didasarkan pada skenario keuntungan yang terlalu optimis. Tetapi kami tidak dapat mengatakan apakah Cina bertanggung jawab atas krisis saat ini atau tidak, kata seorang ahli. Sri Lanka memang bukan satu-satunya negara yang utang ke Cina dan menghadapi dampak COVID-19. Namun yang berbeda dengan negara lain adalah masalah kepemimpinan. Keluarga Raja Paksa telah lama mendominasi politik di Sri Lanka. Situasi Sri Lanka memanas. Salah satu negara di Asia Selatan ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sri Lanka sebelumnya telah dilanda krisis ekonomi yang ditandai inflasi selama berbulan-bulan dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. Penyebab habisnya devisa negara ini karena untuk membayar utang luar negeri. Diketahui, Sri Lanka paling banyak berutang kepada Cina dan India. Sri Lanka diklaim bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri mencapai 51 US dollar atau 754,8 triliun. Kondisi ekonomi Sri Lanka semakin memburuk. Bahkan pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis. Bisa kita lihat bersama bahwasanya banyak sekali transportasi publik yang tutup karena tidak memiliki bahan bakar. Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami krisis ekonomi terburuk setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor sejumlah komoditas termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Lagi-lagi rakyat mereka yang menjadi korban hingga akhirnya Presiden Sri Lanka mengundurkan diri. Kita doakan bersama semoga hal-hal yang buruk tersebut tidak terjadi di negara kita, tidak terjadi pada perusahaan kita. Memang betul tidak hanya karena utang saja negara Sri Lanka mengalami krisis, ada faktor-faktor lain. Namun kita bisa belajar, mengambil hikmah dari pembelajaran dari negara-negara yang bangkrut karena utang. Semoga perusahaan kita dalam skup yang lebih kecil, pribadi kita, mampu mengatasi utang dan kita tidak terjadi krisis dan utang. Sebuah negara saja bisa bangkrut, apalagi perusahaan Anda. Jangan sampai gara-gara utang perusahaan Anda hancur, perusahaan Anda bangkrut. Oleh sebab itu, kami Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club mengajak Anda untuk bergabung, belajar bersama dalam rangka menanggulangi utang. Alhamdulillah, proven. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah terbebas dari utang-utangnya. Saatnya, giliran Anda untuk bergabung bersama kami dan merasakan terbebas dari utang miliaran.
sangat mudah caranya. Bapak Ibu sekalian, cukup melihat kegiatan-kegiatan kami atau ikut kegiatan-kegiatan kami. Masyarakat Tanpa Riba Brother Club membantu Anda semua terlepas dari jerat utang miliaran.